Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan kita nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan untuk menonton video kali ini. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Musmulyadi SPD MPD selaku dosen pengampu pada mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan ini. Perkenalkan, nama saya Dewi Ayu Lestari Syam selaku moderator di kelompok 7 yang akan memaparkan materi tentang penegakan hukum. Adapun pemateri yaitu pemateri yang pertama adalah Gunawan, kemudian pemateri kedua atas nama Frida Aurora Ardana, kemudian pemateri ketiga adalah Sri Aprilia Putri, dan pemateri terakhir yaitu dengan saya sendiri. Saya sebagai pemateri pertama akan memaparkan materi yaitu latar belakang dan pengertian penegakan hukum. Baik, untuk yang pertama, latar belakang. Sejarah bangsa Indonesia hingga kini mencatat berbagai penderitaan, kesengsaraan, dan kesenjangan sosial yang disebabkan oleh perilaku tidak adil dan diskriminatif atas dasar etnik, ras, warna kulit, budaya, bahasa, agama, golongan, jenis kelamin, dan status sosial lainnya. Perilaku tidak adil dan diskriminatif tersebut merupakan pelanggaran hak asasi manusia, baik yang bersifat vertikal dilakukan oleh aparat negara terhadap warga negara atau sebaliknya, maupun secara horizontal antar warga negara sendiri, dan tidak sedikit yang masuk dalam kategori pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Gross violation of human rights. Pada kenyataannya, selama lebih 57 tahun usia Republik Indonesia, pelaksanaan, penghormatan, perlindungan atau penegakan hukum hak asasi manusia masih jauh dari kata memuaskan. Hal tersebut tercermin dari kejadian beberapa penangkapan yang tidak sah, penculikan, penganiayaan, pemerkosaan, penghilangan paksa, pembunuhan, pemusnahan kelompok etnis tertentu, pembakaran sarana pendidikan dan tempat ibadah, dan teror bom yang semakin berkembang. Selain itu, terjadi pula penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat republik dan aparat penegak hukum, pemelihara keamanan, dan pelindung rakyat, tetapi justru mengintimidasi, menganiaya, menghilangkan paksa, atau menghilangkan nyawa. Bahkan pada beberapa kesempatan yang lalu, Pengadilan HAM ADHOC kasus pelanggaran HAM berat Tim telah membebaskan sebagian besar para jenderal angkatan darat dari segala tuntutan hukum. Materi yang kedua yaitu pengertian penegakan hukum. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Frida Aurora Ardana. Saya akan melanjutkan materi tentang penegakan hukum objektif. Seperti yang disebut di muka, secara objektif, norma hukum yang hendak ditegakkan mencakup pengertian hukum formal dan hukum material. Hukum formal hanya bersangkutan dengan peraturan perundang-undangan yang tertulis, sedangkan hukum material mencakup pula pengertian nilai-nilai keadilan hidup dalam masyarakat. Dalam bahasa yang tersendiri, kadang-kadang orang membedakan antara pengertian penegakan hukum dan penegakan keadilan. Penegakan hukum dapat dikaitkan dengan pengertian law enforcement dalam arti sempit, sedangkan penegakan hukum dalam arti luas, dalam arti hukum material, diistilahkan dengan penegakan keadilan. Dalam bahasa Inggris juga terkadang dibedakan antara konsepsi court of law dalam arti pengadilan hukum dan court of justice atau pengadilan keadilan. Bahkan
Dengan semangat yang sama pula, Mahkamah Agung di Amerika Serikat disebut dengan istilah Supreme of Justice. Selanjutnya, aparatur penegak hukum. Aparatur penegak hukum mencakup pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat atau orangnya penegak hukum. Dalam arti sempit, aparatur penegak hukum yang terlibat dalam proses tegaknya hukum itu dimulai dari saksi, polisi, penasihat hukum, jaksa dan hakim, dan petugas sipil permasyarakatan. Setiap aparat dan aparatur terkait mencakup pula pihak-pihak yang bersangkutan dengan tugas atau perannya, yaitu terkait dengan kegiatan pelaporan atau pengaduan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, penjatuhan vonis, dan pemberian saksi, serta upaya pemasyarakatan kembali atau resosialisasi terpidana. Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Menurut Sarjana Sekanto dalam bukunya, faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yaitu menyebutkan bahwa masalah pokok dari penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhi, yaitu yang pertama, faktor hukum sendiri, yaitu berupa undang-undang. Kedua, faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum. Ketiga, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Keempat, faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku dan diterapkan. Terakhir, kelima, faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidupnya. Permasalahan penegakan hukum di Indonesia. Ketimpangan dan putusan hukum yang tidak menyentuh rasa keadilan masyarakat tetap dirasakan dari hari ke hari. Berikut ini beberapa kasus inkonsistensi penegakan hukum di Indonesia yang dikelompokkan berdasar beberapa alasan yang banyak ditemui oleh masyarakat awam, baik melalui pengalaman pencarian keadilan itu sendiri maupun peristiwa lain yang bisa diikuti melalui media cetak dan media elektronik. Yang pertama, tingkat kekayaan seseorang. 2. Tingkat jabatan seseorang. 3. Nepotisme. 4. Tekanan internasional. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan materi terakhir, yaitu pemberdayaan masyarakat dan penegakan hukum. Suatu hukum hanya dapat dilaksanakan dan diterapkan dengan baik apabila dalam masyarakat terdapat suatu struktur yang memungkinkan bagi setiap anggota masyarakat untuk mewujudkan cita-cita hukum tersebut. Oleh karena itu, jika kita mengharapkan perilaku hukum masyarakat yang baik, maka kita harus menciptakan struktur sosial masyarakat yang baik pula. Selama struktur sosial masyarakat tidak terkandung ke arah susunan masyarakat yang baik, maka selama itu pula perilaku hukum masyarakat sulit untuk mengarah kepada perilaku hukum yang baik pula. Itulah tadi pemaparan materi tentang penegakan hukum yang telah dibawakan oleh kelompok 7. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.